Kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Di dalam Matius 10 ayat 16, Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Di Indonesia ini khususnya, sulit sekali untuk kita itu ingin melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar sesuai jalurnya, jalur resminya. Perlu cerdik dan perlu tulus sekaligus dalam menghadapi orang-orang yang kita nggak tahu motivasinya. Yesus bilang, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Kita tuh dikelilingi sama orang-orang yang kelihatannya baik, tapi motivasinya nggak jelas. Bersyukur firman Tuhan ini Yesus ajarkan ke kita. Engkau ini mulai ngerenung apa sih artinya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kadang-kadang kecerdikan itu dianggap seperti kelicikan, sedangkan ketulusan sering dihubungkan dengan kepolosan, keluguan. Keduanya memiliki karakter yang berlawanan dan tidak sejalan. Namun dalam ayat Matius 10 ayat 16 ini, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman ini, dibutuhkan kecerdikan dan ketulusan dalam menjalaninya. Kita harus cerdik, tapi kita juga harus tulus. Di masa akhir zaman, dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 dengan judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman, Rasul Paulus itu mengajarkan kepada kita bahwa akhir zaman ini akan menjadi masa yang sukar dan masa-masa yang miskin kasih. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dibilang, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Ayat kedua bilang, "Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan." Akhir zaman keadaannya tuh kayak gini, segala sesuatu jadi makin sukar. Yang kedua, keadaan manusia itu makin miskin kasih. Penganiayaan datang dalam bentuk hidup kekristenan orang percaya yang tidak mudah dan penuh ujian, penuh tantangan di akhir zaman. Kita yang pengen jujur, kita yang pengen tulus, itu tidak mudah. Seperti umpama kita ingin ngikutin aturan, izin sulit keluar, nggak keluar-keluar. Kalau dipikir-pikir, Kak Heni bersama dengan suami dan tim Tangan Pengharapan, kami berjuang untuk memberikan pendidikan buat anak-anak pedalaman. Kami investasi buat pemimpin di masa depan buat Indonesia. Harusnya kita dibantu oleh pemerintah, tapi orang-orang yang kami hadapi di lapangan begitu sulitnya untuk mendapatkan izin-izin sekolah, khususnya di sekolah-sekolah berasrama yang Tangan Pengharapan bangun. Aduh, kami sampai harus bergumul tiap hari dan berdoa. Matius 10 ayat 16 ini bilang, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ngadepin orang-orang yang seperti serigala, Yesus ngajarin kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di ayat ini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman yang semakin sukar dan miskin kasih, dibutuhkan kecerdikan dan ketulusan dalam menjalaninya. Kecerdikan berbeda dengan kelicikan. Kelicikan itu merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Tapi kecerdikan di ayat ini berasal dari bahasa Yunani yang katanya adalah phronimos, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai wise, intelligent, and prudent. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, cerdik ini adalah bijaksana, cerdas, dan melihat jauh ke depan. Kita harus memiliki ketepatan dalam membuat keputusan hari ini yang tentunya akan berdampak kepada masa depan yang lebih baik. Anak-anak muda harus berpikir bijaksana, berpikir dengan cerdik, bijaksana dan cerdas tentang keputusan yang kamu buat dengan hidupmu hari ini. Karena itu akan menentukan masa depanmu. Kalau kita nggak bijaksana, kalau kita nggak cerdas dalam membuat keputusan untuk hidup kita hari ini, kita nggak akan menuai masa depan yang baik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, kata cerdik ini memiliki arti mampu membaca dan mengerti situasi, mampu memberikan solusi dan banyak akal. Karena itulah ketika anak-anak muda ngadapin masalah dalam hidupnya, kalian mesti belajar jadi problem solver. Keahlian, kemampuan dalam menyelesaikan masalah akan membuat kita cakap menghadapi apapun. Jadilah cerdik, bijaksana, cerdas, dan hati-hati dengan keputusan yang kita buat dan pikirkan dampaknya ke depan. Jangan sembarangan dengan hidup kita.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.